Propos Profesi Podcast, mengulik kisah berbagai profesi di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Propos, senang sekali kita kembali berjumpa di Propos Profesi Podcast. Dan di kesempatan kali ini saya bersama dengan tamu saya ya, seorang guru, profesi guru. Kita mau berbincang lebih banyak terkait profesi guru. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya siapa nih, kakak, bapak? Yang nyaman aja. Yang nyaman. Biasanya dipanggil siapa nih? Saya dipanggil biasa Pak Icul, Pak Icul, Samsul, atau apa saja. Oke, kalau gitu saya panggilnya Pak Icul aja ya, Boleh, lebih akrab ya. Boleh. Pak Icul ini seorang guru. Iya. Guru betul. apa nih Pak Icul? Saya guru bidang studi pendidikan jasmani, penjas. olahraga dan kesehatan. Oh, banyak ya. Oh, PJOK. sekarang udah banyak ya Pak ya. Sudah masuk kesehatan juga ya? Iya, PJOK. PJOK. Betul. Oh, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dulu kan zaman-zamannya kita tuh cuman penjas ya. Pendidikan jasmani aja gitu ya. Sekarang sudah ada olahraga dan kesehatan. Sudah berapa lama Kak Icul? Pak Icul? Saya menjadi guru itu tahun 2006. 2006, 2014, 17, 24, 17 tahun kurang 17 lebih. tahun kurang Iya. lebih. Pertama kali memang langsung guru olahraga nih? Iya, karena pada saat itu saya mendaftarnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, otomatis outputnya menjadi guru olahraga. Tapi memang mau jadi olahraga nih, Pak Icul. Dulu waktu mendaftar kuliah, kenapa sampai memilih olahraga? Iya, yang pertama sebenarnya saya juga senang dengan mata pelajaran waktu SMA itu geografi. Jadi pilihan pertamanya geografi, pilihan kedua saya itu adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Karena saya aktif dalam segala jenis olahraga. Oh, gabung atlet juga nggak? Kalau Pak Icul? atlet ya mungkin atlet kecamatan lah. Oh, kalau olahraga, di antara semua olahraga, kalau Pak Icul sendiri ini sukanya olahraga apa? Nah, kalau olahraga, jadi mulai sepak bola bisa, bola voli bisa, takraw bisa, tenis meja bisa. Wah, kayaknya. Dan ada lagi olahraga saya yang mengantar saya menjadi sarjana pada saat itu olahraga panjat tebing. Oh, itu masih belum banyak yang Iya, skripsi saya yang saya ambil itu. panjat tebing. Panjat tebing. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri banyak panjat tebing, Pak Icul? Banyak olahraga panjat tebing. Dan saya pun dirikan organisasi pencinta alam di kampus karena untuk bagaimana kemudian masyarakat ini olahraga panjat tebing kala itu yang masih belum familiar kan kalau panjat tebing setahu saya dulu kan kalau di kampus itu cuman untuk anak-anak apa sih yang namanya mapala gitu ya, kayak kegiatan latihan sebelum turun ke gunung. Betul. Ternyata itu salah satu cabang olahraga juga. Betul. Iya. Oke. Nah, ini kalau Pak Icul sendiri sekarang mengabdinya di mana? 17 tahun yang lalu, karena kan masa pengabdian guru itu sesuai dengan umurnya 58 sampai 60 tahun. Ya. Saya sudah 17 tahun mengajar di swasta di SMA Cokro Aminoto Taman Ria. Dulunya. Nah, sekarang kan masa pengabdian saya masih ada sisa 17 tahun lagi pensiun. Ya. Jadi saya masuk di sekolah SMA Negeri 2 Makassar. Oh, sekarang di SMA 2. Nah, guru-guru SMA 2 nih yang saya bawa ke sini nih. Nah, ini selama 17 tahun berprofesi sebagai guru olahraga. Suka dukanya apa nih, Pak Icul? Kalau mengajarnya sih di dalam kelasnya ini ya bervariasi. Tergantung konten apa yang kita ajarkan. Iya. Nah, kalau misalnya olahraganya terkait dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh siswa diminati juga, maka nyaman, santai. Tapi kalau olahraganya agak sulit, terus kemudian tempatnya di tempat yang panas, otomatis ini yang perempuan-perempuan jarang mau beradaptasi dengan kondisi begitu. Skincare rusak. Tapi kalau olahraga begitu, yang cewek-cewek dipisah atau digabung juga nih sama yang cowok? Kalau pelaksanaannya sama, tapi penilaiannya yang berbeda. Oh, ada standarisasi beda gitu. Kalau cewek rolling 2-3 kali beda dengan kalau cowok nilainya gitu. Beda, jadi itu bervariasi. Kalau misalnya anggaplah
yang mau pengambilan nilai bulu tangkis misalnya dia laki-laki harus forehand 50 kali, perempuan 30 kali mungkin sama nilainya. Oh, jadi ada dispensasi untuk cewek-cewek ya. Nah, ini kalau misalnya kan banyak Pak Icul yang menilai kalau olahraga itu kan pasti di luar ruangan atau mungkin di indoor tapi dengan fasilitas olahraga begitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kayak lagi puasa seperti ini itu tetap berolahraga atau kalau cara mengajarnya Pak Icul ada teori praktek atau langsung praktik nih? Nah, kalau di bulan puasa seperti ini kan biasanya beradaptasi dengan puasa kan di mata pelajaran PJOK juga itu tidak semua kita belajar praktek. Ya, jadi kayak gimana tuh? Nah kan ada teori juga. Kita belajar tentang kesehatan, bagaimana bahaya narkoba. Oh, itu di PJOK juga bahaya narkoba? Itu terkait dengan kesehatan. Bagaimana pergaulan sehat, kita belajar. Terus kemudian ada lagi grade pelajarnya misalnya kalau awalnya kita harus mengeluarkan keringat, mungkin lagi ada yang sedikit mengeluarkan keringat. Misalnya kalau olahraganya dia bola basket, ya mungkin olahraganya kita senam lantai, senam irama. Jadi tinggal kita yang menyesuaikan. Misalnya anggaplah musim hujan, tidak bisa di ruangan. Nggak bisa di ruangan tuh. Kita ambil matras, kita olahraganya di dalam kelas. Tinggal bagaimana kita sebagai guru olahraga juga harus kreatif. Iya betul, kan nggak harus melulu di lapangan lari. Kan banyak tuh yang pokoknya setiap olahraga lari keliling lapangan. Itu wajib. Oh itu wajib malah. Makanya kita punya moto mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi saya selalu menyampaikan kepada siswa saya, kamu juga harus sehat nak. Kalau kamu belajar tentang olahraga, maka kesehatan kamu meningkat. Kesehatan kamu meningkat mempengaruhi belajar mata pelajaran yang lain. Coba kalau tidak sehat, tidak belajar dong dengan pelajaran yang lain. Betul. Itu makanya mungkin itu pentingnya kita berolahraga mulai dari SD, SMP, SMA. Berolahraga. Sudah 17 tahun sebagai guru. Ada perbedaannya Pak Icul? Anak-anak atau siswa-siswa dulu pada saat awal-awal ngajar sama siswa-siswa sekarang kan Gen Z agak-agak gimana gitu ya. Ada perbedaannya nggak? Sangat banyak. Coba diceritakan perbedaan itu kayak apa? Di zaman sekarang mungkin karena dimanjakan dengan teknologi. Ya kalau mengajar awal-awal, ya yang dulunya misalnya anggaplah kita belajar di lapangan, semua anak-anak berlomba-lomba untuk mengeluarkan kesehatannya. Sekarang banyak pertimbangan. Pak, panas Pak. Pak, bisa di tempat berenang tidak Pak? Pak, bisa saya tidak usah berolahraga Pak. Waduh, itu banyak, itu di genset ini. Dan kita juga sebagai guru harus memahami bahwa karakteristik siswa kita bervariasi. Tidak semua anak mau berolahraga. Nah, tidak ada mau keringat-keringat kan biasa. Jangan beda Pak. Tidak ada aja yang kalau pelajaran olahraga bolos Pak, KUKS. Biasanya anak-anak katanya kalau olahraga itu mata pelajaran mahal. Kenapa bisa? Mahalnya butuh kipas pun kalau sudah berolahraga. Tapi kan yang bedanya dulu kan kalau dulu kita olahraga kan satu baju. Sekarang kan banyak yang sudah bawa baju cadangan kan. Iya betul. Makanya dimaksud anak sekarang, Pak olahraga itu mahal ya. Kenapa bisa? Bahannya itu kalau sudah berolahraga Pak harus harum kembali. Berarti dia butuh parfum, butuh minum kembali, butuh sehat. Makanya saya selalu menyampaikan olahraga itu bukan untuk saya nak, tapi untuk kalian rasakan sendiri. Teman-temannya merasa nyaman, merasa sehat berada di sekeliling kalian. Jadi harus dibangun mindsetnya ya Pak Icul ya. Anak-anak sekarang memang agak-agak manja, mager. Mager ya. Terbiasa dengan ini terus. Jadi ketika misalnya tidak ada guru olahraga tidak kreatif misalnya di sekolah, maka kalau diikuti Gen Z sekarang lebih banyak lebih suka main gadgetnya dibanding berolahraga. Tapi itu tergantung kita sebagai gurunya melakukan proses perubahan perilaku. Karena ada 3 yang harus kita pelajari, maksudnya untuk dimengerti dari siswa. Siswa kita ini bagaimana gaya belajarnya? Visual kah? Auditori kah? Atau kinestetik? Nah itu gimana tuh cara kalau Pak Icul di kelas
mengetahui oh ini siswanya modelnya seperti ini siswa itu gimana tuh cara? Kan banyak beasiswa kalau diajak. Nah, coba angkat tangan. Nah, kalau misalnya dia yang pertama ikut angkat tangan berarti dia orangnya kinestetik. Oh, oke. Ada juga siswa yang sukanya kalau diceramai terus berarti itu orangnya auditori. Ada juga siswa sukanya kalau nanti diperagakan, Pak, enggak mengerti Pak, coba peragakan Pak. Nanti misalnya roll ke depan diperagakan. Oh begitu Pak, berarti dia orangnya visual tadi. Kalau diceramai auditori. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi guru menggabungkan ini semua supaya anak-anak kinestetik dalam satu. Itu gimana tuh caranya tuh? Kalau caranya Pak Icul gimana mengkolaborasikan itu? Makanya kita di olahraga paling gampang itu karena setelah ada teori ada prakteknya. Oh, oke. Jadi dikasih penjelasan dulu, dikasih gambaran, dikasih nonton video, diperagakan. Jadi semua kena. Jadi semua kena ya. Kena siswa auditori, siswa kinestetik dan visual itu dapat. Oke. Tinggal kita bagaimana kemudian menjadi guru lebih mengarahkan ini supaya anak-anak kita ini kan sudah masuk kurikulum merdeka. Iya, ya, betul. Berarti siswa itu harus mempunyai pemikiran-pemikiran kritis. Jadi harus berinisiatif gitu siswa-siswa sekarang. Misalnya kalau tidak ada bola, apa yang bisa dilakukan? Diajak mereka oh ini Pak. Oke. Itu yang kita mau gali dari anak-anak kita sekarang. Tapi kalau jadi guru olahraga, Pak Icul itu kita harus tahu semua olahraga, harus mahir kayak Pak Icul beberapa olahraga atau seperti apa? Mungkin kan banyak dari audiens kita juga nih ya yang saya kayaknya tertarik jadi guru olahraga, tapi saya nggak bisa olahraga, nggak bisa renang, nggak bisa bulu tangkis. Itu untuk menjadi mahasiswa dan guru olahraga itu harus ada latihan fisiknya juga kah atau gimana? Nah, kami pada saat di kampus ya karena kami dari Universitas Negeri Makassar di UNM IKIP pada saat itu kita hampir semua mata kuliah diikuti. Ada mata kuliah pencaksilat, ada mata kuliah lari, makanya semua jenis cabang olahraga. Ya. Oke. Kalau misalnya betul alumni dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan yang menjadi guru olahraga sudah pasti kompeten. Kompeten karena kita juga selain itu harus disertifikasi menjadi guru. Harus menjadi guru profesional. Bagaimana caranya? Kita ada namanya uji kompetensi guru. Ya. Jadi yang mau jadi guru olahraga harus mempersiapkan fisik gitu ya. Selain fisik, mentalnya juga dan IQ-nya juga. Iya, karena kalau mau olahraga paling tidak harus lulus mata kuliah cabang olahraga itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Nah, Pak Icul kan juga ini sebagai guru, ini kita dapat bisikan juga. Ini kan sebagai relawan juga nih, Pak. Ini nggak mengganggu pekerjaannya Pak Icul sebagai guru dan sebagai relawan? Iya, kalau dulu sebelum jadi guru lebih fokus ke relawan. Sekarang mengajarnya kan ada jamnya. Iya. Kalau misalnya saat jam 7 pagi atau jam 6.30 sudah di sekolah sampai jam 4 atau jam 15.30 itu di sekolah. Itu kalau sudah selesai tugas pokoknya baru kita masuk ke tugas tambahan. Karena PNS ini tugas pokok, tugas tambahan itu adalah menjadi relawan di PMI. Nah, kalau misalnya jadi relawan kan biasanya kalau ke daerah tidak satu hari pulang balik gitu. Kan otomatis kan kalau olahraga mata pelajarannya tiap hari ada gitu. Nah, itu gimana caranya Pak Icul kalau misalnya ada panggilan nih, kan menjadi relawan untuk dipanggil juga tidak semua orang betul. Yang bisa dan bersedia begitu. Nah, itu gimana? Nah, kita punya alur. Kalau misalnya kepala sekolah mendapat surat dari misalnya dari PMI meminta ke kepala sekolah pasti menyampaikan juga ke pimpinan yang di atasnya. Bagaimana, apakah boleh ditugaskan yang bersangkutan? Karena tidak semua guru memiliki kompetensi yang bisa kami lakukan. Gitu. Benar-benar. Nah, kalau ada surat izin dari sekolah, ada surat perintah dari kepala dinas jajaran yang lebih tinggi, maka kami siap bertugas menjadi relawan lagi. Kalau ditugaskan. Guru pun juga menjadi relawan juga, relawan masa depan. Iya, benar. Generasi bangsa. Betul. Malah pahala bukan relawan lagi, udah pahlawan tuh. Pahlawan. Udah bukan relawan lagi. Nah, jadi ada alurnya gitu ya, yang bisa gurunya jalan, tapi untuk membantu sesama di relawan PMI itu juga jalan gitu ya.
Pak Icul ya. Tapi kalau misalnya nih Pak Icul diberikan satu situasi antara tidak menjadi relawan atau guru, ada bayangan nggak sih nanti kira-kira saya jadi apa ya? Ini sudah 17 tahun jadi guru, relawan bahkan mungkin sebelum 17 tahun itu ya, lebih dulu. Kira-kira ada bayangan Pak Icul mau jadi apa? Saya kira seiring waktu berjalan pasti ada kompetensi yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Selain jadi guru, mungkin kalau tidak bisa jadi guru, jadi relawan, tidak bisa jadi relawan, pasti ada bakat lagi yang bisa kita kembangkan yang ada dalam diri kita. Ada cita-citanya nggak Pak Icul? Kalau cita-citanya hanya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Wah, jadi apapun bentuknya yang penting untuk mengabdi, itu akan dilakukan. Betul. Wah, mulia sekali ya Pak Icul. Nah, ini menarik sekali karena berbicara tentang relawan dan guru, dua hal yang sama-sama bentuknya pengabdian. Betul. Yang satu untuk membangun masa depan, yang satu untuk membantu sesama saat ini ya. Apalagi terus yang terkena musibah. Jadi kita doakan semoga Pak Icul ini dimudahkan ya dalam relawan gitu ya. Tapi kalau bisa minta sih ya Pak Icul ya, aman-aman aja ya Pak Icul ya, nggak ada. Tidak mendoakan ada kejadian. Iya benar, itu keinginan kita gitu ya Pak Icul. Tapi harus waspada juga untuk teman-teman, harus tanggap bencana sekarang. Iya, betul. Harus di sekolah juga ada. Ada apa tuh? Sekolah siaga bencana. Sudah ada program Kementerian Pendidikan, jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke. Jadi kita diharapkan untuk biar di sekolah selalu siap siaga untuk kejadian-kejadian. Jadi relevan nih Pak Icul sebagai guru dan relawan, masuk tuh ilmunya ya? Bisa, kena dia. Kena. Baik, terima kasih Pak Icul bersama kami di Propos Profesi Podcast. Sahabat Propos, kita bertemu dengan narasumber kita berikutnya. Tetaplah di Propos Profesi Podcast. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga pantau ya beberapa media sosial kami di Instagram dan juga di YouTube RRI Makassar. Terima kasih Pak Icul kebersamaannya dalam Propos. Bye-bye.